Di praktikum yang terakhir ini tentang interaksi antara crown ether dengan logam. Di sini saya menggunakan logam Na+. Kita akan menggunakan metode yang disebut dengan metode semi empiris. Jadi semi empiris ini dia merupakan kombinasi antara ab initio dengan data eksperimen. Jadi di semi empiris ini banyak sekali penyederhanaan dari ab initio, kemudian semuanya diganti dengan parameter eksperimen. Nah, semi empiris ini karena dia lebih disederhanakan dari ab initio, maka dia lebih cepat. Tapi kemudian dari segi akurasi dia tidak seakurat dari ab initio. Nah, interaksi antara crown ether dengan ion logam sendiri dia merupakan interaksi yang sangat menarik untuk dikaji, karena crown ether dia bisa melakukan istilahnya penangkapan terhadap ion logam. Nah, nanti ion logam yang ditangkap oleh crown ether itu akan sesuai dengan cavity atau lubang yang dimiliki oleh crown ether. Kemudian nanti ada pengaruh dari gugus penarik dan pendorong elektron terhadap interaksi antara crown ether dengan ion logam. Nah, di grup riset Pak Harno dulu sering dilakukan kajian mengenai interaksi antara crown ether dengan ion logam untuk menangkap ion-ion logam dari limbah radioaktif. Oke, sekarang kita coba dulu untuk membuat crown ether. Seperti biasa, kita gunakan tool draw. Nah, caranya kita gambar dulu atom saya semuanya. Seperti ini. Ini seperti kita menggambar bintang waktu kita masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, kemudian di sampingnya kita kasih cincin benzen. Nah, benzen dia kan aromatis tuh. Tanda aromatis di hypercam itu dia ada garis putus-putus. Jadi klik 3 kali di sini. 1, 2, 3. Nah, nanti dia akan muncul tanda putus-putus ini, berarti dia artinya aromatis. Kemudian kita klik O, kita ganti C yang di pojok di sini dengan O semua. O, 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 dan O. Nah, saya ulang lagi ya untuk memunculkan aromatisitas di hypercam. Caranya seperti ini. Kalau kita klik 1 kali, nanti kan dia akan muncul ikatan tunggal di drag maksudnya. Kita klik 1 kali di sini dia muncul ikatan rangkap. Kita klik 3 kali dia akan muncul ikatan rangkap 3. Nah, caranya agar muncul aromatis kita klik 2 kali secara cepat di salah satu garis di sini di tengah-tengah ini. Nah, nanti dia akan muncul aromatis. Oke, terus kemudian kita masuk ke menu build, eta and model build. Nah, bentuknya seperti ini. Ini agak susah untuk dilihat. Kita atur dia sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilihat. Nah, terlihat di sini crown ether memiliki kavitas sekarang. Kavitasnya itu seperti ini. Nah, nanti radius kavitas ini dia akan sesuai dengan radius dari ion yang akan diserap. Kemudian kita pilih Na, klik 1 kali di sini. Nah, terus kemudian karena kita menggunakan semi empiris, kita harus mengganti setupnya. Setup, masuk ke semi empirical, kita mndo garis miring D, artinya dia sudah memasukkan parameter untuk orbital D. Nah, di optionnya kita ganti nih, karena kita punya Na+, total charge-nya kita ganti 1. Nah, berarti semua elektron di Na+ dia berpasangan. Kalau berpasangan berarti spin multiplicity-nya kita ganti 1 juga. Kita klik OK. Oke, kemudian kita compute geometri optimasi. Terus ini kita kasih 66.000 misalkan. Ini sama, kita klik OK di sini. Nah, ini biasa saya tutup. Oh, nanti ini ternyata nggak bisa ditutup waktu dia optimasi.
Nah, kalau dia sudah teroptimasi, bisa kita save lagi ya di sini. Save. Misalkan kita punya ether NA. Oke, save. Nah, terus kemudian kita bisa melakukan penghitungan energi interaksi antara ether dengan Na+. Jadi, kita misalkan hapus dulu Na+-nya. Kita hapus dulu. Nah, patut teman-teman ingat, karena kita menghapus Na+, berarti kita mengubah muatan total dari sistem kita kan. Berarti kita harus masuk ke setup lagi, empirical lagi, option. Nah, terus kita ganti ini menjadi 0 dan ini menjadi 1. Kita klik oke. Oke, kemudian kita bikin lognya. Oh ya, ini saya membuat log untuk ether dulu ya. Untuk yang kompleks nanti kita bikin, nggak masalah. Kita klik oke di sini. Kemudian compute single point. Nah, sudah muncul. Selesai. Kita stop log. Nah, terus sekarang kita buka lagi tuh. Dimmer ini jangan disimpan, hati-hati jangan disimpan. Dimmer yang tadi ether NA-nya kita open. Nah, kita start log aja. Tadi namanya ether, kita ganti ether NA. Oke, terus compute single point. Sudah. Oh, masih belum, dia masih ya, sekarang sudah. Stop log. Nah, sekarang kita lihat lognya. Ether energinya ether NA. Nah, sudah dapat. Ini yang ether NA. Terus kita masih kurang NA-nya. Nah, ini kita hapus saja. Semua kita hapus, 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 hapus. Nah, ingat ya, kita mengubah muatan total sistem lagi. Berarti kita harus melakukan setting ulang terhadap muatan total sistem. Ini kita ganti sama 1 oke. Oke, file start log, kita kasih nama NA. Oke, compute single point. Nah, file stop log. Nah, sekarang kita bisa membuat Excel-nya. Excel kita cari. Excel. Terus kita buka lagi misalkan Excel yang tadi. Kita buat lagi ether NA. Kita tulis di sini energi total, energi ether dan energi NA. Terus bisa kita kopikan di sini. Nah, sudah. Ini kita ubah seperti ini agar gampang dibaca. Kita simpan. Nah, terus kita buka nih lognya. Nah, sekarang kita buka di sini. Ini kita kurangi dengan energi dari ether. Energinya kita tulis 0 sama dengan dikurang ini.
Nah, kita ketemu energi interaksinya itu minus 73 kilokalori per mol. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan analisis perhitungan bagaimana jika ada pengaruh dari gugus penarik elektron. Kita buka lagi di sini. Nah, gugus ini toh nanti dia akan terikat pada, kita akan bukan terikat, tersubstitusi di cincin bensinnya. Nah, misalkan kita ganti dia menjadi OCH3. Salah satu ini kita ganti menjadi OCH3, yaitu salah satu gugus penarik dari elektron. Kita ganti di sini. Nah, kemudian kita build, ada model build lagi. Terus ini kita hapus. Nah, ini kita buat lagi yang NA. Terus setupnya kita sama. Option sudah benar, compute, geometri optimasi, kita kasih ini dia 5000. Bisa kita putar untuk melihat proses geometri optimasinya. Ini agak lama ya geometri optimasinya. Ya seperti saya bilang tadi bahwa HyperCam itu dia termasuk software yang cukup lambat untuk proses geometri optimasi apabila dibandingkan dengan software yang lain seperti Gaussian, Orca, atau Turbomol. Karena di HyperCam ini dia memang ditujukan untuk pengajaran, bukan untuk riset di komputasi. Kalau kita menggunakan Gaussian atau Orca, dia bisa lebih cepat lagi hasil perhitungannya. Dan bahkan kita bisa menggunakan metode yang lebih tinggi daripada semi empiris seperti HF, MP2, atau DFT, B3 LYP misalnya. Nah, ini udah selesai. Oke, kita sudah dapat struktur optimasinya. Terus file
Ingat ya, save as ether NA OCH3. Kita save di sini. Terus kita hapus NA-nya. Sebelum kita hapus, kita catat dulu energinya berapa. Start log. Kita kasih nama ether NA OCH3. Oke. Compute single point. Kemudian kalau sudah selesai, file stop log. Nah, terus kemudian kita hapus NA-nya. Nah, karena kita mau hapus NA, berarti kita mengubah muatan total dari sistem. Setup, sampai beres, option, kita ganti menjadi 0, dan dia menjadi 1. Oke, compute. Terus sebelum compute, kita start log lagi. Kita kasih nama ether OCH3 misalkan. Nah, seperti ini. Oke. Compute geometry single point. Nah, sudah file stop log. Nah, terus sekarang kita lihat berapakah energinya. Yang ini terus yang ini yang tanpa NA. Jadi kita copy paste lagi. Ini terus di sini ini 0. Nah, bisa kita drag di sini. Nah, ternyata gugus penarik elektron tuh dia memberikan kestabilan terhadap interaksi antara ether mahkota dengan Na+. Ini tadi kita kasih nama /OCH3 /OCH3. Oh, ini tidak bisa. Ada sama dengannya. Nah, dia tidak bisa menggunakan minus, berarti kita kasih nama ini sih. Oke. Nah, sudah. Terus ini kita kasih nama dia Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti substituennya dengan gugus pendorong elektron seperti gugus karboksilat. Mari kita coba. Jadi ini kita hapus duluan. Nah, ini juga kita hapus. Ini saya pindah ke sini biar lebih jelas. Kita klik di sini. C terus O. Nah, build at HN model build. Terus kita lihat sekarang dia kembali seperti ini, ya kan. Terus yang di tengah-tengah ini kita kasih NA. Nah, terus sama setup, semen beres, optionnya kita ganti menjadi 1 dan 1. Oke, compute geometri optimasi. Ini kita ganti menjadi 10.000. Oke. Nah, udah. Mari kita tunggu.
Nah, kalau sudah selesai, bisa kita file save as. Kita ganti namanya menjadi ether coh. Kita klik save. Kemudian kita bisa lihat dia strukturnya seperti apa. Oke. Terus kita file start log ether na coh. Oke, compute point. Nah, sudah file stop log. Terus kita hapus NA-nya. Nah, ingat kita menghapus NA berarti kita harus mengganti muatan total dan spin multiplicity dari sistem. Kita ganti 0, kita ganti 1. Oke. File start log. NA-nya kita hapus. Oke, compute single point. File stop log. Nah, terus kita lihat lagi berapakah energinya. Kita buka sini, kemudian yang ether tanpa nah bisa kita lihat di sini energi totalnya sekian. Kita copy ke Excel-nya coh, copy, terus kita copy lagi. Mari kita lihat. Nah, dari sini terlihat bahwa gugus pendorong elektron dia akan mengurangi kestabilan interaksi antara ether mahkota dengan Na+. Nah, jadi kalau untuk meningkatkan kestabilan interaksi kita harus melakukan substitusi menggunakan gugus penarik elektron. Nah, teman-teman bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai ini, misalkan bagaimana dengan pengaruh gugus penarik atau pendorong elektron yang lain seperti OH, CH3, aldehid, dan seterusnya. Kemudian bagaimana jika kita memiliki ion logam yang lain seperti K+, Li+, terus Ca2+, atau mungkin strontium, atau hafnium, europium, dan seterusnya. Atau bagaimana jika O-nya kita ganti menggunakan N, dan seterusnya. Jadi masih banyak hal yang bisa dikaji dan dieksplorasi dari percobaan ini. Oke, saya kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan via Classroom atau via email. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.